Tugas individu video pembelajaran Yohanes Jati 2110115025 kelas 05 PPKE 001 mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya SPD MH. Yuk guys, kita langsung aja wawancaranya bersama Bapak Fernando Yongki Ambat SH. Baik, kita dari mahasiswa Unpam Fakultas Pendidikan FKIP Keguruan itu. Kita di sini mau wawancara. Oke, kita ada tugas dari kampus mengenai sosiologi politik. Nah, di sini kita ada 3 pertanyaan tentang calon anggota legislatif atau yang sudah jadi anggota legislatif ya. Dengan kayak juga belum masih caleg ya. Kita ada 3 pertanyaan. Di sini ada pertanyaan pertama itu tanggapan KAI tentang gerakan sosial yang tidak termasuk di partai politik itu tanggapannya gimana gitu? Oh ya, jadi selamat malam, Asim, adik saya, terima kasih. Perkenalkan juga, saya Fernando Yongki Ambat sebagai caleg di NTT, khususnya di Manggarai Barat. Jadi saya di sini bergabung di Partai Nasdem. Jadi saya juga termasuk salah satu anak muda milenial mewakili juga untuk membangun saya punya daerah karena memang lahir di sini, tapi memang keturunan juga dari sana. Nah, jadi kita harus membangun. Jadi untuk pertanyaan segala macam mungkin bisa saya jabarkan. Tadi pertama itu ada rekam pandangan saya tentang gerakan sosial yang tidak termasuk di parpol. Jadi ini kan ranahnya kan sangat luas. Kalau saya di sini sebagai caleg berbeda-beda pasti. Jadi kan setiap caleg mungkin ada yang gerakannya dia berbeda, bermain politiknya. Nah, tetapi saya juga ada sambil kemarin ini setiap kunjungan kemana, tahu sendiri kalau memang di Flores terutama adatnya sangat kental. Jadi pertama uang istilahnya untuk kematian apa segala macam, uang luka kasih. Terus kemudian uang apa untuk potong ayam, untuk uang capeknya ibu-ibu di dapur masak itu kasih. Memang berbeda dengan calon-calon untuk di kota besar. Jadi dari saya sendiri kemarin selama kunjungan ini mulai dari 2022 saya mungkin sudah 100 kampung lebih keliling di sana. Jadi ada banyak gerakan juga, yang salah satu gerakan sosial ini. Gerakan sosial ini terdiri dari kemarin di sana ada pembangunan gereja. Saya kemarin juga ada sumbang semen untuk bangun berapa sak itu kemarin ada di dekat saya punya kampung. Kemudian juga pembangunan untuk isi di dalam gereja. Saya sumbang juga altar dengan kursi. Itu adalah salah satu gerakan sosial. Kalau saya lebih bukan ke bahan pokok, lebih ke bangunan, apa yang mereka kurang di sana, mereka sosialisasi, mereka ketemu langsung. Kalau memang bisa bantu, saya bantu. Nah, kemudian juga ada untuk sumbangan untuk rumah adat di sana. Ada yang kurang batu bata, ada yang kurang seng untuk atap di atas, saya bantu kemarin. Memang tidak bisa saya jelaskan satu persatu karena memang sangat banyak juga segala macam terganggu. Jadi itu salah satu yang mereka minta kemarin. Terus ada juga yang pipa air segala macam. Kita juga pipa diameter berapa kemarin mereka minta, kita sudah kasih. Kemudian masalah pribadi juga di sana ada memang keluarga yang sangat membutuhkan. Untuk rumahnya di sana kita tanggung juga untuk fondasi kayu di atas. Jadi untuk melengkapi lah mereka punya rumah gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kalau dari tadi yang pertanyaan untuk tentang gerakan sosial yang tidak termasuk di partai politik. Di sini juga ada pertanyaan yang kedua, bagaimana KAI sebagai calon anggota DPR terkait pemilu secara langsung? Pemilu langsung. Jadi pandangan saya tentang pemilu langsung, kan kemarin ini sempat ada rame juga masalah ini apa
di Mahkamah Konstitusi, karena untuk masalah undang-undang kan semua yang atur, yang memberikan perubahan kewenangan adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, kemarin kan ada proporsional terbuka dengan proporsional tertutup. Memang ada untung dan ada rugi juga. Tetapi saya lebih senang untuk tetap proporsional terbuka. Karena apa? Satu, masyarakat ini tahu bagaimana calon yang akan dia pilih, bagaimana pandangan dia untuk kemajuan di dapilnya dia itu. Terus kemudian kita kalau memang sudah terpilih pasti bisa bertemu secara langsung karena kita tahu siapa yang kita pilih. Nah, di situ kan. Terus kemudian setelah zaman reformasi ini, ya masa reformasi, memang kita menganut sistem proporsional terbuka. Jadi seperti tadi itu. Jadi kita bisa tahu bagaimana dengan pergerakan politiknya itu calon-calon untuk menjadi anggota dewan. Tergantung dari pergerakan mereka untuk meraih suara. Jadi bukan suara lempar ke nomor 1. Nah, jadi sebagaimana mereka bekerja keras, itulah mereka yang menang. Dilihat dari akumulasi suara partai. Nah, itu. Kemudian kalau proporsional tertutup, itu saya kurang setuju. Karena mungkin itu jadi zaman masanya Orde Baru, waktu zaman Pak Harto, Golkar. Karena ada beberapa partai, itu rata-rata kalau tertutup itu kan zaman Pak Harto itu yang ditunjuk jadi bupati, gubernur itu kan orang-orang dari Akabri, orang-orang dari Polri, pokoknya instansi pemerintah yang ditunjuk langsung oleh beliau. Jadi rangkap jabatan. Nah, itu kan tidak bagus. Mungkin yang bidangnya dia bukan di situ, dipaksakan, jadi tidak bisa mengatur itu otonomi daerahnya bagaimana. Untuk birokrasinya mereka tidak paham, kan beda militer dengan apa? Kita memilih pemilu ini secara langsung. Kalau pemilu secara langsung kan kita bisa tahu nih, ini kader ini kompeten atau tidak. Nah, jadi kalau untuk pemilu yang proporsional tertutup, saya tidak setuju karena sama seperti membeli kucing dalam karung. Jadi kita tidak tahu ini calegnya seperti apa, kita asal pilih di partai. Ini nanti di dalam ini permainan dari partai itu sendiri, tergantung kedekatan emosional dengan ketua partai. Jadi misalkan dia dekat dengan si nomor ini, dikasihlah di situ. Padahal kita belum tahu siapa yang kita pilih. Jadi nanti suatu masuk jadi dewan, itu kan ada calon dari dapil. Contoh di dapil saya kan ada 9 kursi, 9 calon. Jadi masyarakat itu tidak tahu siapa yang saya pilih gitu kan. Jadi kalau memang nanti dia masuk, dia pasti tidak ada beban dari hati karena masyarakat sudah memilih. Kan dia pikir begini, wih suara yang pilih saya ini kemarin kan suara partai. Saya jadi karena partai, bukan karena masyarakat. Masyarakat hanya pilih partai. Nah, jadi kita tidak tahu bagaimana pandangan dia tadi, bagaimana orangnya, bagaimana terjang politiknya, pengalamannya, kita tidak tahu. Jadi itu merugikan. Jadi mungkin dia tidak ada beban yang akan diemban setelah menjabat. Jadi gitu. Di sini juga ada pertanyaan yang ketiga, Kay. Menurut Kay, bagaimana itu pandangan Kay tentang ketiga calon presiden kita? 3 calon presiden yang sekarang ini berarti ya? Iya, yang sekarang ini. Sekarang, karena ini agak sangat berat, sangat berat untuk saya karena kan saya caleg juga dari satu partai yang mengusung presiden sendiri. Kemudian saya kan dari Partai Nasdem, jadi Pak Anies Rashid Baswedan yang kita usung. Jadi di sini saya tetap sesuai dengan instruksi dari partai, tetapi kalau saya memang lihat ketiganya ini punya kualitas dan kompetensi yang sama-sama maksimal. Nah, memang kemarin dari Pak Ganjar yang sebagai Gubernur Jawa Tengah banyak juga track record-nya yang mungkin dia diusung juga oleh PDIP untuk maju sebagai calon wakil presiden, dan Pak Mahfud MD yang selama ini juga sebagai menteri Menko Polhukam, kalau tidak salah, Menko Polhukam. Dia juga basicnya sama mungkin dengan saya ini. Kemarin saya kan ambil jurusan S1 Hukum sebagai tata negara. Dia kan ahli tata negara, profesor.
Jadi dia mungkin tahu bagaimana seluk-beluknya ini ASN lah, birokrasi kita, hierarki dari kepemerintahan, dia pasti paham semua. Itu memang pasangan bagus. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandangnya sendiri, saya di sini bergerak juga sebagai kader dari Nasdem, jadi harus lebih prioritas ke partai sendiri. Nah, tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong ya. Nah, kecuali saya non partai. Ya. Nah, jadi kemudian dari Prabowo, dia kan juga bagus. Ya. Ketua Partai Gerindra. Kemudian dia basicnya ini memang sebagai pengusaha. Ya. Pengusaha juga, banyak juga dia punya perusahaan yang ada di Kalimantan, perusahaan kertas, perusahaan bagian apa kemarin banyak. Nah, jadi dengan wakilnya itu Mas Gibran ya. Anak dari Pak Joko Widodo yang kemarin menjabat sebagai wali kota Solo. Memang banyak yang senang selama beliau menjabat juga, karena salah satu anak muda yang memang berani merubah keadaan. Kalau anak muda ini juga bisa maju sebagai pemimpin. Jadi mematahkan itu mereka punya apa ya namanya? Mereka punya pandangan. Jadi di sini memang sama-sama ketat. Tapi kalau dari saya lihat juga dari Pak Anies juga di sini selama menjabat di DKI juga banyak perubahan. Terutama kemarin yang visi yang saya tahu juga kemarin dia bangun itu Stadion J sekarang internasional. Itu kemegahannya juga mengalahkan GBK. Kemudian yang Jaklingko itu untuk Jaklingko itu yang angkot itu gratis asal kita punya kartunya. Ada kartu. Terus kemudian apalagi kemarin Pak Anies. Pokoknya banyak program dia yang rumah apa namanya? Cicilan rumah susun itu. Kan memang sempat tempo hari ada kontroversi karena dibilang tidak perlu DP rumah, memang benar. Tetapi ini kan yang dia bangun ternyata rumah susun. Biarpun membantu, biarpun kita ini bukan seperti rumah pribadi lah ya, yang KPR begitu, ini kan per bulan sama seperti kontrakan, cuma dia membantu untuk orang-orang yang ekonominya belum mampu untuk menempati di tempat itu. Jadi untuk banyak, kemarin juga banyak selama periodenya Pak Anies, jadi tanggul-tanggul yang jebol, banyak air genangan yang meluap, sudah mulai teratasi lah. Jadi mungkin dilihat dari setiap calon perbandingannya memang sama-sama luar biasa pergerakannya. Secara track record mereka, pengalaman politik, pengalaman menjabatnya itu sama-sama agak berat. Semua tergantung hati nurani dari masyarakat. Jadi siapapun presiden, siapapun yang terpilih dari mereka bertiga, itulah presiden kita. Jangan ada istilahnya bentrok-bentrok, karena mereka sendiri juga satu sama lain akrab. Sering bertukar pikiran. Begitu juga waktu Pak Joko Widodo memanggil mereka bertiga ke istana untuk makan malam. Jadi sama-sama di situ mereka diskusi bagaimana untuk Indonesia. Intinya begitu. Kita ini politik cinta damai, jangan ada perpecahan, karena memang kalau yang dari partai saya sendiri, dari semboyannya restorasi Indonesia. Jadi Pak Anies ini mungkin mau adakan perubahan. Jadi mungkin yang di periodenya Pak Jokowi ini ada yang kecewa, mungkin ada program baru yang beliau akan keluarkan. Kemudian kalau memang ingin melanjutkan, yaitu Mas Gibran tadi, karena anak Pak Presiden. Jadi mungkin ada satu pemikiran dengan bapaknya juga, Pak Jokowi. Tapi kalau untuk dari Ganjar ini saya belum terlalu tahu. Jadi saya lebih fokus sebenarnya netral saja, siapapun presiden itu presiden kita. Jadi begitu sih menurut saya. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Terima kasih banyak ya Asep sudah mau wawancarai saya, walaupun tidak terlalu signifikan yang saya ungkapkan, tapi mudah-mudahan saja bisa jadi pengetahuan baru atau membuka pandangan kita sebagai anak muda ini bagaimana pentingnya politik di Indonesia. Jadi terima kasih, selamat malam, saya Fernando Yokiambat. Terima kasih. Terima kasih.